Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Ani Purwati. Semoga tidak bosan ya, karena di tahun ajaran baru ini saya akan mengajar dua bidang studi untuk kimia dan fisika ya. Jadi kalau sudah kenal dengan saya di kimia, maka sekarang kita akan berkenalan untuk bidang studi fisika ya. Di fisika sendiri, nah ini di sini saya juga akan memperkenalkan beberapa kompetensi dasar fisika selama 1 tahun ke depan. Jadi mulai semester 1 atau ganjil dan semester 2. Oke. Untuk kompetensi dasar fisika yang ada di semester 1 atau semester ganjil ya. Di sini yang pertama adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah. Jadi besaran fisis itu apa ya? Biasanya kalau ada besaran fisis ada besaran apa? Kimia. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya. Di poin 3.2 kita akan mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatannya tetap. Jadi ada perbedaan ya, untuk gerak lurus, melingkar itu berarti tracknya memang berupa garis lurus. Kemudian kalau gerak melingkar berarti juga tracknya berupa lingkaran. Kelajuan dan percepatan itu akan mempengaruhi gerak kecepatan. Kemudian di 3.3 menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum Newton. Nah, hukum-hukum Newton. Kenapa kok dibilang hukum-hukum? Karena memang hukumnya lebih dari satu. Ada 3 hukum Newton yang akan kita pelajari di sana. Berikutnya, menganalisis hubungan antara usaha, energi, daya, dan efisiensi. Nah, nanti kita akan ketemu dengan rumusnya W, rumusnya P. Bagaimana menghitung daya listrik sampai kita sebulan itu bayar berapa ribu, itu bisa kita hitung di situ ya. Di poin 3.5 kita akan menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Jadi kalau ada tabrakan itu kan ada beberapa konsekuensi ya. Jadi ada yang tabrakan itu salah satu terpental, atau dua-duanya terpental, atau dua-duanya tidak terpental sama sekali alias nyambung jadi satu. Nah, itu momentumnya berbeda-beda. Selanjutnya di poin 3.6 kita akan menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar. Jadi benda itu berada di posisi mana, kita bisa menghitung berapa momen inersia dan torsinya ya. Kemudian di poin 3.7 menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya. Kalau mungkin kalian pernah beli es ya, kemudian pakai plastik, itu kan plastiknya ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, itu masing-masing plastik punya kekuatan bahan. Sifat elastisnya seperti apa? Kita akan belajar di poin 3.7. Di poin 3.8 kita akan menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis. Fluida itu berupa cairan ya. Jadi statis itu cairan yang diem, atau cairan itu mengalami pergerakan. Itu fluida statis dan dinamis. Kemudian di poin 3.9 kita juga akan menganalisis yang namanya getaran, gelombang, sampai bisa menghasilkan bunyi, itu bagaimana. Itu yang akan kita pelajari di semester 1. Nah, untuk semester 2 atau semester genap, kita akan lebih mengenal lagi tentang proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan menggunakan konsep suhu dan kalor ya. Jadi suhu itu kan bisa naik bisa turun. Yang namanya kalor itu sama dengan energi panas. Nah, bagaimana perubahan wujud zat bisa terjadi? Kita akan belajar di sana. Di poin 3.12 kita akan menerapkan hukum-hukum termodinamika. Termodinamika ini tetap masih berhubungan dengan kalor atau panas ya. Kemudian berikutnya kita juga akan mempelajari tentang penerapan hukum kemagnetan dalam persoalan sehari-hari. Nah, kalau dulu pernah punya mainan magnet, atau dulu kan masih ada kotak pensil atau tepak yang ada magnetnya ya. Nah, itu kenapa kok bisa menarik
logam. Kemudian penggaris plastik kalau kita goreskan di rambut, nah itu juga bisa menarik cuilan-cuilan kertas kecil. Berarti kan apa rambut kita punya magnet ya? Nah, itu kita akan pelajari di sana nanti ya. Kemudian di situ kita juga akan menganalisis rangkaian listrik arus bolak-balik atau AC. Selain itu nanti akan ada beberapa perhitungan hukum-hukum yang mungkin akan kita pelajari lebih jauh. Dan untuk fisika, saya harap dari awal jangan pernah merasa aku nggak suka fisika, aku nggak mau belajar. Nah, tolong jangan dicamkan seperti itu di pikirannya, dimotivasi bahwa semua pelajaran itu penting buat kita walaupun kalian adalah anak SMK jurusan mungkin nggak penting ya, tapi jangan berpikir seperti itu karena kalau kita punya pikiran seperti itu nanti udah males duluan. Nah, belajar itu akan lebih baik kalau kita termotivasi. Oke, itu beberapa kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari dalam 1 tahun ke depan selama kalian di kelas 10. Ini untuk berbagai jurusan ya, TKR, TKJ, TPM, dan TITL. Nah, pesan saya tetap jaga kondisi kesehatan, jangan terlalu sering begadang, cangkruk di warung kopi, walaupun hanya nebeng wifi ya. Nah, dikurangin aja buat jaga kesehatan dirinya sendiri. Pakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Lebih baik tetap di dalam rumah kalau tidak ada kepentingan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.